Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Al-Jifari, Prodi Teknik Bahasa Inggris kelas C dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Konstruksi Sintaksis. Oke, mari kita masuk pembahasannya. Pertama, pengertian konstruksi sintaksis. Pengertian konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frasa. Pengertian sintaksis menurut beberapa para ahli. Menurut Verhaar tahun 1981, pengertian sintaksis menurut Verhaar adalah menyelidiki semua hubungan antar kelompok atau antar frasa dalam suatu sintaksis itu. Sintaksis mempelajari hubungan gramatika di luar batas kata, tapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Menurut Pramlan tahun 1987, pengertian sintaksis menurut Pramlan adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Rusmaji tahun 1993, pengertian sintaksis menurut Rusmaji adalah sistem telaga bahasa yang mencakup kelas kata dan satuan-satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, kalimat, dan hubungan-hubungan di antara satuan-satuan sintaksis. Kita masuk ke wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana tulis bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh. Wacana lisan bisa berupa satuan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang terjalin secara padu atau keseluruhan, pembicaraan tentang tema atau topik tertentu. Sebagian ahli menyatakan bahwa tidak termasuk bidang sintaksis karena wacana sudah melampaui batas kalimat dan karena sintaksis dianggap sebagai ilmu yang mengkaji kalimat. Kalimat ialah konstruksi yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frasa, atau klausa, dan unsur-unsur yang suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Walaupun ada kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, ada umumnya kalimat terdiri atas dua kata atau lebih, mungkin pula berupa konstruksi frasa atau klausa. Berikut ini adalah jenis-jenis kalimat diantaranya, yaitu kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti disebut juga kalimat dasar, yaitu kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap, bersifat deklaratif, aktif, atau netral, dan afirmatif. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang klausanya hanya satu. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu. Kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang klausanya lengkap, minimal mempunyai subjek dan predikat. Kalimat minor adalah kalimat yang klausanya tidak lengkap, hanya terdiri dari S, P, O, K saja. Klausa. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas dua kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, lengkap, keterangan, maupun tidak. Namun demikian, dalam pemakaian bahasa, unsur yang berupa subjek itu juga sering dihilangkan, dan unsur yang hampir tidak pernah dihilangkan ialah predikat. Jadi unsur yang hampir selalu ada di dalam klausa adalah predikat. Berikut ini adalah jenis-jenis klausa, di antara sebagai berikut. 1. Klausa bebas, yaitu klausa yang memiliki unsur-unsur lengkap, minimal subjek dan predikat. Klausa terikat, yaitu klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Frasa. Frasa ialah
Frase ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua kata, yaitu lebih yang tidak mempunyai batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, frase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frase secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu S, P, O, P, L, atau cat keterangan. Berikut ini adalah jenis-jenis frase, diantaranya sebagai berikut: frase endosentrik, frase ekosentrik, frase ekosentrik yang direktif atau frase preposisional, frase eksosentrik yang non-direktif, dan frase apesitif. C. Objek sintaksis. Sudah dijelaskan bahwa sintaksis itu ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna, unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, frasa itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frasa, klausa, dan kalimat. Oke, mungkin cukup itu saja. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Faisal Al-Ghifari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.